Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah al-an sanwasil qira'atana al-kutub ulama ma ustadina Ustaz Abu Ahfad Didik Triwahyudi Habibullah taala. Ila ustadina falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya, Bu. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nah, insyaallah sanuwasil qira'ah, lakin qabla an nuwasil al-muraja'ah qalilan ma yata'allaq bi al-hamal wal radha. Ya, terkait dengan pembahasan yang terakhir yang kita bahas, ya, utur yang membolehkan berbuka, yaitu al-hamal war radha. Apa yang disebutkan di kitab ini yaitu apa? Sadayana. Gimana sadayana? Hunaka sautun dakhil, ada suara masuk. Ya. Jadi apa? Untuk hamil dan menyusui disebutkan di dalam kitab ini, ya, apa yang harus dilakukan ketika mereka berbuka? Apa? Siapa yang bisa jawab? Mengkodo, Ustaz. Mengkodok Ustaz? Seluruh keadaan? Tidak Ustaz. Jika dia membahayakan buat dirinya sendiri, mengkodok saja. Tapi seandainya dia mengkhawatirkan dengan keadaan anaknya, maka dia membayar fidyah. Fidyah saja atau sama kodok? Kodok dan fidyah Ustaz. Kalau di kitab ini ya kodok dan fidyah. Untuk yang mana? Untuk yang khawatir karena anaknya. Anaknya. Yang di mana kitab ini ya mengharuskan mengkodok dan membayar fidyah mengikuti pendapat siapa? Kalau dalam yang kemarin sudah kita sebutkan. Abu Hanifah. Abu Hanifah? Lah. Iya, kodo dan fidyah. Dalilnya dari Ibnu Abbas. Iya, Tegafat. Ini ada sebentar ya. Ya, jadi apa? Mengikuti pendapat siapa? Mengikuti pendapat Syafi'iyah dan ya Hanabilah. Ya, jadi ya, mengikuti apa? Pendapat Syafi'iyah, Hanabilah, ya beserta siapa? Ibnu Umar. Ya, sebagian ada yang memasukkan Ibnu Umar dalam pendapat ini. Nah, ya, sebentar ya. Sepertinya harus dikondisikan dulu.
Ya, Afan ya. Nah, jadi tadi apa yang disebutkan di sini ya, harus mengqadha dan membayar fidyah untuk wanita hamil dan menyusui ketika berbuka karena khawatir akan anaknya. Ini adalah mengikuti pendapatnya Syafi'iyah, Hanabilah, begitu pula kalau dari kalangan sahabat sebagian ada yang memasukkan Ibnu Umar. Jadi kan perinciannya kemarin sudah kita sebutkan. Hanafiyah, yang pendapat yang pertama hanya apa? Kodok. Mengqadha, yaitu pendapatnya siapa? Kalau dari kalangan sahabat Ali bin Abi Thalib, dari imam yang 4 Hanafiyah, kemudian dari di sini ulama belakangan, ulama sekarang seperti apa Lajnah Daimah, kemudian Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin di antaranya. Kemudian pendapat yang kedua hanya it'am, hanya fidyah. Ini pendapatnya siapa? Ibnu Abbas, ya. Begitu pula sebagian memasukkan Ibnu Umar, ya. Hanya fidyah, yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Kemudian yang ketiga Syafi'iyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Kemudian kalau dari kalangan sahabat sebagian ada memasukkan Ibnu Umar, ya. Jadi Ibnu Umar ini seperti seakan-akan kayak ada dua pendapat, ya. Yang pertama mengikuti Ibnu Abbas hanya fidyah, yang kedua fidyah dan qadha mengikuti Syafi'iyah dan Hanabilah, ya. Yang wallahu a'lam bishawab, yang mungkin di sini beliau berubah pendapat, cuman tidak diketahui mana pendapat terakhir dari Ibnu Umar, ya. Dan masalah fikih ya itu, ya. Hal yang biasa berubah pendapat selama berusaha mengikuti dalil. Nah, kemudian yang keempat Malikiyah, yaitu mereka membedakan antara yang hamil dengan yang murdi, yang menyusui. Nah, kalau yang hamil hanya mengqadha, kalau yang menyusui dua, mengqadha dan membayar fidyah. Namun mana yang rajih, ya, sebagaimana yang kita sebutkan, yang rajih wallahu mazhab, yaitu pendapat pertama, ya, yaitu yang mencukupkan mengqadha, mencukupkan mengqadha. Ya, di antara dalilnya ya, yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, yang disebutkan di awal ini, yang dari Anas bin Malik, yaitu innallaha wada'a 'anil musafiri syatras salati was-shaum wa 'alal hubala wal muddi as-shaum. Ya, jadi di sini Rasulullah tidak menyebutkan apakah harus membayar kafarah atau harus membayar fidyah terkait dengan untuk yang wanita hamil dan menyusui karena khawatir akan anaknya, ya. Itu tidak disebutkan, dan sini dalilnya ya mutlak, ya, tidak dikaitkan dengan karena khawatir karena menyusui ataupun karena dirinya khawatir akan dirinya sendiri atau khawatir akan anaknya, mutlak. Kedua, pendalilan kedua, ya, yaitu karena pengkiasan yang tepat, ya, antara wanita yang hamil dan menyusui, itu pengkiasan yang tepatnya ke yang orang yang sakit, bukan orang yang sudah tua renta, sebagaimana yang disebutkan atau dikiaskan oleh Ibnu Abbas, ya. Di mana Ibnu Abbas kenapa kok dia hanya memfidyah saja, karena dia mengkiaskan ke orang yang tua renta, ya. Namun yang kias yang lebih menyesuai, yaitu adalah kias kepada orang yang sakit. Kenapa? Karena kalau hamil dan menyusui, ya, sebagaimana orang sakit, ya, ketika sakit atau keadaan hamil dan menyusuinya sudah hilang, ya, maka dia akan ada keadaan dia bisa masih dapat melakukan puasa, sehingga hanya mengqadha. Berbeda dengan orang yang tua renta, ya, kenapa dia diperbolehkan ya berbuka kemudian hanya membayar fidyah, karena memang dia sudah tidak lagi mampu untuk
melakukan ibadah puasa. Jadi itu terkait dengan masalah hamil dan menyusui. Sekarang kita masuk ke muftirat al-mas'alah tsaniyah, pembahasan yang kedua yaitu muftiratus shaim, yaitu pembatal puasa. Apa saja yang dapat membatalkan puasa? Ya. Nah, kemarin sudah kita baca ya, wahiyya al-asya'u allati tufsidu ala shaimi saumahu wa tuftiruhu. Ya, jadi muftiratus shaum maknanya adalah segala sesuatu atau hal-hal yang dapat merusak puasa orang yang berpuasa dan menjadikannya dia berbuka, ya tidak lagi dianggap berpuasa. Dan wa yuftiru shaimu bi fi'li ahadil umuri at-taliyah. Jadi seorang yang berpuasa ya berbuka tidak lagi dianggap berpuasa, ya batal puasanya dengan melakukan salah satu dari perkara berikut. Yang pertama ya manul qari, siapa yang baca? Siapa yang baca sekarang? Nah, Ustaz. Nah. Syekh Ahmad, tafadhal. Al-mas'alatu al-awwal. As-saniyah. Hada qad qara'naha. Lidzalika aqra mubasyarah al-awwal. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana. Qala al-musannifuna hafizahumullah ta'ala. Al-awwalu al-aklu wasyurbu 'amdan. Liqaulihi ta'ala, "Akulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, thumma atimmus siyama ilal lail." Baik, wasil. Hatta ghurub syams. Nah. Qad bayyanatil ayatu annahu la yubahu. Qad bayyanatil ayatu. Nah. Qad bayyanatil ayatu annahu la yubahu. Ayatu ka'anna al-jama' laisa al-mufrad. Al-ayatu. Nah. Qad bayyanatil ayatu annahu la yubahu lis-shaimi al-aklu wasyurbu ba'da tulu'il fajri hatta al-laili ghurubisy syamsi. Nah. Al-awwal ya, jadi perkara atau perbuatan pertama yang dapat membatalkan puasa adalah al-aklu wasyurbu 'amdan. Ya. Makan dan minum dengan sengaja, ya, dengan sengaja. Dan ini ya ijma, ya. Jadi para ulama telah sepakat ya makan dan minum dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Ya, tidak ada khilaf dalam permasalahan ini. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qauli ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yaitu makan dan minumlah kalian ya sehingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, ya maksudnya waktu subuh. Tsumma atimmus siyama ilal lail, ya kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ya maksud sampai malam masuknya tenggelamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Faqad bayyanatil ayatu, ya maka ayat ini ya sungguh telah menjelaskan annahu la yubahu lis-shaimi al-aklu wasyurbu. Ya bahwasanya tidak boleh bagi orang yang berpuasa makan dan minum ba'da tulu'il fajri, ya setelah terbitnya waktu fajar, ya setelah terbitnya fajar, maksudnya waktu subuh, ya hatta lail, ya hingga ya masuknya waktu malam, yaitu ghurubisy syams, itu terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Nah, ya jadi sini tidak ada khilaf ya. Jadi ya, makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasa. Nah, wasil.
Amma man akala aw syariba nasiyan fasiyamuhu sahihun. Wa yajibu alaihi al-imsaku idza tadhakkara aw dzakara annahu sha'imun aw dzukira. Au dzukira. Au dzukira annahu sha'imun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Jadi amma man akala au syariba nasiyan fasiyamuhu sahih. Ya, jadi barang siapa yang makan dan minum nasi, ya, bukan makan minum nasi terus. Saya maksudnya makan minum dalam keadaan apa? Lupa, ya. Jadi barang siapa yang makan dan minum, ya, dalam keadaan lupa, ya, tidak disengaja, fasiyamuhu sahih, maka puasanya tetap sah, ya. Wajibu alaihi al-imsaku idza tadzakkara, dan wajib baginya untuk apa? Menahan diri, ya, tidak melanjutkan apa? Makan dan minum tersebut ketika ingat, ya. Jadi ketika sudah ingat, ya sudah, berhenti, jangan dilanjutkan, ya. Kalau dilanjutkan, ya itu yang dapat membatalkan puasa, ya. Jadi kapan, ya, diperbolehkannya kalau masih dalam keadaan lupa, ya. Ketika dia sudah ingat, maka tidak boleh lagi, ya, harus ditahan. Nah, au dzukira annahu shaimun, atau ada yang menyebutkan, ya, bahwasanya dia puasa. Jadi ada yang mengingatkan. Dia lupa tapi dia teringat karena ada yang mengingatkan. Ya, jadi teringatnya baik karena diri sendiri atau teringatnya karena ada yang mengingatkan, maka wajib baginya ketika itu apa? Harus melanjutkan apa? Tidak boleh melanjutkan makan dan minum tersebut. Liqaulihi, dan di sini apa? Hukum orang yang makan dan minum karena lupa, ya, tatkala puasa dihukumi tetap sahih, ya, tetap sah, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma'at amahullahu wa saqah. Ya, jadi barang siapa yang lupa wa huwa shaim, ya, tatkala dia berpuasa, ya, ketika dia sedang berpuasa, fa'akala au syariba, kemudian dia di mana dia makan dan minum, ya, ketika dalam keadaan puasa tersebut dikarenakan lupa atau dikarenakan lupa. Fal yutib masaumahu, maka hendaknya dia, ya, menyempurnakan puasanya, melanjutkan puasanya, ya. Fa innama at'amahullah, ya, karena sesungguhnya Allah Allah memberikan makan, wasakoh, dan memberikan minum kepadanya, ya. Jadi ibaratnya kayak seperti rezeki, ya, bagi dia, ya, kan dikarenakan lupa tersebut. Nah, Wasil. Wa yafsudu saumu bisaquti. Oh, sa'ut. Wa yafsudu saumu bisa'uti wa bikulli ma yasilu ila al-jawfi walau min ghairil fami mimma huwa fi hukmil akli wasyurbi kal ibril mughaddiyati. Mau izin. Nah, tafadhal Syekhana. Nah. Jadi sini dalam kalimat yang terakhir ini, ya, ini ada dua isyarat, ya, ada isyarat menunjukkan kepada dua pembahasan, ya. Yang pertama, ya, isyarat yang pertama pada kalimat ini, ya, di sini. Kemudian isyarat yang kedua ini, yang dari walau hingga akhir, ya, menunjukkan kepada dua pembahasan yang berbeda. Ya, jadi wayaf sudusaumu bisauti wa bikulli mayasilu ilal jawf. Ya, jadi puasa menjadi rusak, ya, tidak sah bisaut,
ya dengan apa? Saud. Apa makna saud di sini ada catatan kaki. Ya. Saud wa huwa dawaun mayusabbu fil anfi, yaitu obat yang dituangkan atau dimasukkan ke dalam hidung. Ya, jadi saud maknanya adalah ya obat tetes ya yang dilakukan atau diteteskan melalui hidung. Wabikul lima yasilu ilal jauf, dan dengan segala ya, jadi puasa juga batal dengan segala apa yang akan sampai ke al jauf ya. Hunaka saut dakhil ya, ada suara masuk, afwan. Mungkin bisa tutup dulu. Nah, jadi puasa juga selain tadi disebutkan puasa batal dengan apa? Pertama ya dengan apa? Dengan ya obat yang tetes hidung ya melalui hidung. Yang kedua, di sini juga sebutkan wabiku lima yasilu ilal jauf, dan dengan segala apa yang dapat sampai kepada al jauf. Ya, al jauf ya secara bahasa maknanya ya rongga ya atau perut. Ya maka yang dikatakan apa? Jaufu ya. Atau secara bahasa maknanya dakhilu syai' wa batinuhu, yaitu apa? Bagian dalamnya sesuatu. Jauful lail maknanya adalah sepertiga malam ya. Sepertiga malam. Jauful lail ya dalamnya malam, maksudnya pada sepertiga malam. Jauful insan maknanya adalah perut. Ya perutnya perut manusia. Ya. Makanya dikatakan al-ajwafan ya, bentuk musanna al-ajwafan ya, dua hal yang memiliki rongga-rongga, yaitu apa? Al-batnu wal farju, yaitu apa? Perut dan kemaluan ya. Jadi secara bahasa maknanya adalah ya bisa kita maknai dengan perut ya, walaupun sebagian ulama ada yang menyebutkan dia juga memasukkan dengan apa al-halq ya. Jadi maksud dari al-jawf di sini apakah dia rongga atau apa leher ya, atau apa namanya perut ya. Yes. Jadi segala yang akan sudah masuk ke kerongkongan pasti nanti akan lanjut ke perut ya. Nah ya, jadi apa di sini mengisyaratkan terkait dengan pembahasan apa hukumnya sudah aja nih ya, mungkin kita terjemahkan dulu untuk perinciannya, nanti akan kita sebutkan pada pertemuan selanjutnya karena tidak mungkin kayaknya agak panjang ya. Walau min ghairil fami ya, sekalipun atau walaupun selain lewat apa melalui lewat selain dari mulut ya, maksudnya masuknya apa sesuatu tersebut ya, zat makanan tersebut tapi bukan lewat mulut, bukan lewat ya tempat masuknya makanan. Mimma huwa fi hukmil akli wasyurb, yang dia termasuk ya dalam hukum makan dan minum, seperti apa? Seperti kal ibri al mughdiyah kalau awil mughadiyah ya, atau seperti jarum suntik yang untuk apa? Untuk memberikan gizi atau nutrisi ke dalam tubuh ya. Maka itu juga dapat membatalkan puasa, yaitu apa? Memasukkan zat atau gizi atau nutrisi ke dalam tubuh dengan melalui suntikan ya, bukan dengan makanan tapi dengan melalui suntikan. Apa hukumnya? Maka itu juga dapat membatalkan puasa ya. Jadi ini secara ringkasnya apa yang disebutkan ya, tapi nanti insya Allah akan kita agak sedikit ya dalami pembahasan ini supaya lebih jelas berdasarkan nanti ada aktualnya ya. Taib. Ya, karena hajan ya, karena sudah hajan, jadi tidak mungkin yang kita lanjutkan. Insya Allah akan pada pertemuan selanjutnya akan Anda sebutkan. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Ya. Di sini ada yang baru ya, Pak Citra. Nah, ini dari Madinah Salam atau dari mana, Syekh Pamuji? Wah, Ustaz nggak begitu dengar, Ustaz. Ya, ini Bapak Citra dari mana ya? Siapa, Ustaz? Afwan, Ustaz. Nggak begitu dengar. Ana dari Madinah Salam. Oh, Madinah Salam ya. Cuman pakai HP. Oh iya, nah, iya nggak apa-apa, nggak. Sekedar apa mau tahu saja.
karena sepertinya Ana belum pernah tahu nih namanya, baru gabung. Ya. Ya, jadi itu. Ya, jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Nakhtim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.